Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Untuk kegiatan MPLS kali ini, Ibu akan menyampaikan tentang materi kepramukaan di SMA Negeri 2 Padalarang. Sesuai dengan Trisatya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan ikut serta membangun masyarakat, serta menepati dasa dharma. Dan juga sesuai dengan dasa dharma pramuka bahwa pramuka itu bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin terampil dan gembira, hemat cermat dan bersahaja, disiplin berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, Ibu akan membahas tentang apa sih kepramukaan itu. Jadi kepramukaan itu merupakan gerakan pramuka. Jadi gerakan pramuka itu adalah nama organisasi pendidikan di luar sekolah dan di luar keluarga yang menggunakan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Kepramukaan adalah nama kegiatan dari gerakan pramuka itu sendiri. Pramuka itu anggotanya adalah gerakan yang terdiri dari anggota muda. Anggota muda itu terdiri dari peserta didik yang berusia 7 sampai 25 tahun dan juga anggota dewasa, yaitu diantaranya ada pembina pramuka, pembantu pembina pramuka, pelatih pembina pramuka, pembina profesional, pamong saka, instruktur saka, pimpinan saka, andalan, pembantu andalan, anggota mabis, staf karyawan, kuartir, dan mitra. Jadi ada anggota dewasa dan juga ada anggota muda. Kegiatan kepramukaan merupakan kegiatan yang menggunakan outdoor atau activity kegiatan di alam terbuka dengan harapan kegiatan kepramukaan akan mempunyai dua nilai. Ada nilai formal dan juga ada nilai material. Nah, nilai formal itu adalah nilai untuk pendidikannya atau pembentukan watak karakter dari anggota pramuka itu sendiri. Sedangkan nilai material itu nilai kegunaan praktisnya. Apa sih fungsi dari kepramukaan? Jadi fungsinya yaitu ada permainan atau game yang menarik, menyenangkan, dan menantang serta mengandung pendidikan bagi peserta didik. Kemudian ada pengabdian dari anggota dewasa dan juga sebagai alat pembinaan dan pengembangan generasi muda bagi masyarakat. Nah, sifat kepramukaan ada terbuka, universal, sukarela, patuh, dan non-politik. Yang seperti apa terbuka? Jadi sifat kepramukaan itu dapat didirikan seluruh Indonesia dan diikuti oleh warga negara Indonesia tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Jadi siapa saja bisa menjadi anggota pramuka. Yang kedua adalah universal, jadi tidak terlepas dari idealisme dari prinsip dasar dan metode kepramukaan sedunia. Kemudian sukarela, artinya tidak ada unsur paksaan, kewajiban, dan keharusan untuk menjadi anggota gerakan pramuka. Jadi secara sukarela kalian bisa mengikuti kegiatan kepramukaan ini. Patuh dan taat serta semua peraturan dan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan non-politik. Jadi pramuka itu bukan organisasi kekuasaan sosial politik, juga bukan bagian dari salah satu dari kekuatan organisasi sosial politik. Semua jajaran dari gerakan pramuka tidak dibenarkan ikut serta dalam kegiatan yang bersifat politik. Jadi secara pribadi anggota gerakan pramuka itu dapat menjadi anggota organisasi kekuatan spesial politik. Nah, dalam kegiatan kepramukaan selalu terjalin 5 unsur terpadu ya. Di antaranya ada prinsip dasar kepramukaan, ada metode kepramukaan, kode kehormatan pramuka, moto dari gerakan pramuka itu sendiri, dan kiasan dasar dari kepramukaannya.
Pendidikan dalam kepramukaan itu ada di jalur pendidikan. Nah, dalam sistem pendidikan nasional dikatakan bahwa proses pendidikan terdapat dua. Ada jalur pendidikan sekolah dan juga ada jalur pendidikan luar sekolah. Nah, kalau pendidikan sekolah itu merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan. Artinya kalau jalur pendidikan sekolah itu penyelenggaranya adalah diselenggarakan di sekolah. Kalau misalkan pendidikan luar sekolah, itu merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak harus berjenjang dan berkesinambungan. Ya. Lambang Gerakan Pramuka. Apa sih lambangnya? Lambang dari Gerakan Pramuka itu lambangnya Silhouettes atau tunas kelapa. Artinya apa? Artinya yang pertama bahwa buah kelapa atau nyur dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal. Jadi ada istilah yang namanya cikal bakal ya di Indonesia itu. Berarti ini adalah penduduk asli yang pertama yang menurunkan generasi baru buah kelapa nyur yang tumbuh itu mengandung kiasan bahwa setiap pramuka itu merupakan inti bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya yang kedua adalah buah kelapa atau nyur dapat dipertahankan lama dalam berbagai keadaan. Lambang ini mengkiaskan bahwa seorang pramuka adalah sehat dan kuat rohaniah dan jasmaniah, ulet serta besar tekadnya dalam menghadapi segala tantangan dalam hidup ya, dalam menempuh segala ujian yang kesukaran untuk mengabdi kepada tanah air dan juga bangsa Indonesia. Berikutnya yaitu nyur kelapa dapat ditumbuh di mana saja, yang membuktikan bahwa besarnya adanya upaya dalam menyesuaikan diri dengan keadaan sekelilingnya, melambangkan bahwa seorang pramuka dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat dimanapun dia berada dan dalam keadaan bagaimanapun. Selanjutnya, kelapa atau nyiur tumbuh menjulang lurus ke atas dan merupakan salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia. Melambangkan bahwa seorang pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi, lurus, mulia, jujur, dan tidak mudah diambing-ambingkan oleh sesuatu. Jadi seorang pramuka itu merupakan lambang bahwa mempunyai cita-cita yang tinggi. Selanjutnya, akar kelapa atau nyur tumbuh kuat dan erat di dalam tanah, mengkiaskan bahwa tekad keyakinan seorang pramuka berpegang teguh pada dasar-dasar dan juga landasan-landasan yang baik, benar, kuat, dan nyata, serta tekad keyakinan yang digunakan untuk memperkuat dirinya dalam menggapai cita-citanya. Jadi seorang anggota pramuka harus mempunyai landasan yang baik, benar, dan kuat. Selanjutnya itu kelapa atau nyur adalah pohon yang serbaguna. Dari ujung atas hingga akarnya mengkiaskan bahwa seorang pramuka adalah manusia yang berguna, berbaktikan diri kepada kepentingan tanah air, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia, serta kepada umat manusia. Artinya bahwa kalau kalian menjadi anggota pramuka itu akan banyak sekali keuntungan dan akan memiliki karakter-karakter karena dipimpin dengan dasar dari kepramukaan sendiri. Nah, sekarang bagaimana, baju yang akan kalian kenakan nanti di seragam pramuka? Nah, ini adalah, seragam untuk pramuka putra, di sana ada pemasangan atribut, tapi pemasangan atribut ini, dikhususkan untuk yang sudah melakukan, tanda-tanda ya. Jadi di sini ada pemasangan atribut atau tanda pengenal, pramuka penegak atau pandega untuk putra. Selanjutnya, ini untuk pakaian seragam putri, ya. Jadi ada yang tanpa kerudung dan juga ada yang menggunakan kerudung. Jadi kalian bisa melihat bagaimana pakaian pramuka untuk seragam putri untuk penegak. Itu akan berbeda dengan pakaian seragam yang digunakan pada saat kalian, di SMP atau penggalang. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan di
materi kepramukaan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.